Tangan belang kali ini kedatangan Acer Aspire A5 551. Terima kasih kepada AMD Indonesia yang telah mengirimkan laptop ini untuk kepentingan review. Kesan pertama yang gue dapat dari laptop ini adalah gila, lebar banget. Dengan dimensi sebesar 381,6 mm x 256 mm x 30,3 mm dan berat sekitar 2,5 kg, walaupun masih bisa dibilang portable namun jelas tidak compact. Dengan finishing berbahan dasar plastik dan sentuhan brush metal di atasnya, Acer Aspire A5 551 ini mencoba membangun kesan elegan pada desainnya. Cukup berhasil, apalagi dengan warna hitam di seluruh bodinya. Masuk ke bagian display, jika lo penganut aliran the bigger, the better, pasti cukup puas dengan tampilan layar sebesar 15,6 inch. Selebihnya biasa-biasa aja. Resolusi mentok di HD 1366 x 768 pixel. TFT panel dengan backlight LED. Hasilnya, tampilan yang kurang impresif dalam hal kecerahan cahaya dan warna. Kondisi seperti ini mungkin tidak masalah untuk fungsi basic seperti office, browsing, multimedia. Namun untuk pekerjaan kreatif seperti editing video atau foto, gue tidak menyarankan melihat dari reproduksi warna yang dihasilkan. Yuk kita tur keliling bodinya. Di sisi kanan ada port charger, DVD writer, 2 port USB 2.0, sedangkan di sisi kiri ada headphone konektor, VGA konektor, LAN port, HDMI port, dan USB 3.0. Di bagian depan terdapat SD card reader. Posisi trackpad yang sedikit agak bergeser ke arah kiri, serta adanya numpad di sisi kanan membuat jari-jari gue harus melakukan adjustment posisi lagi. Dan cukup sering terjadi menekan tombol yang salah. Melihat isi jeroannya, di sini baru terlihat spesifikasi yang menjanjikan. Menggunakan prosesor AMD APU A10 7300 dengan arsitektur Kaveri. Quad-core prosesor dengan integrated graphic card. Ditambah dengan discrete graphic card yaitu AMD Radeon R7 M265. Memungkinkan laptop ini menjalankan fungsi dual graphic untuk peningkatan performa. Namun perlu diingat, ada beberapa game yang menemui kendala apabila dijalankan dengan dual graphic card. Dengan base clock prosesor sebesar 1,9 GHz serta fitur turbo core yang memungkinkan peningkatan performa secara otomatis hingga 3,2 GHz. Kekurangan lain dari laptop ini terdapat pada memori bawaannya. Dengan RAM sebesar 4 GB mungkin lebih dari cukup untuk fungsi basic. Namun untuk kebutuhan gaming akan lebih lancar berjalan dengan RAM minimal 8 GB. Untungnya kapasitas RAM pada laptop tersedia hingga 16 GB. Dan gue sangat menyarankan untuk menambah RAM, setidaknya 8 GB untuk kelancaran menjalankan fungsi yang lebih berat. Untuk ketahanan baterai, dari hasil tes yang gue lakukan, laptop ini mampu bertahan hingga 3 jam dengan full load. Mungkin bisa bertahan lebih lama lagi apabila menggunakan fitur battery saver dari Windows. Kekurangan lain dari segi software adalah banyaknya bloatware bawaan dari Acer, yang gue yakin gak bakal kepakai juga sih. Tapi itu bisa kita hilangkan dengan mudah melalui aplikasi CC Cleaner. Oke, setelah panjang lebar ngomong tentang tampilan dan spesifikasi, langsung aja menjawab di $1 million question. Bisa main game gak? Walaupun gue kurang setuju kalau ini disebut sebagai laptop gaming, tapi gue merasa laptop ini mempunyai kemampuan buat menjalankan game-game AAA dengan kualitas gambar yang bagus, serta frame rate yang playable, melihat dari prosesor dan discrete graphic card yang disandangnya. Tapi ada dua kekurangan yang menurut gue menghambat performa laptop ini menjadi gaming rig yang cukup lumayan. Pertama, displaynya yang masih HD. Kedua, RAM bawaannya yang hanya 4 GB. Pada tes performa game, gue mencoba dengan beberapa game yang agak lama, karena menyesuaikan spek laptop dengan requirement game. Dalam hal ini utamanya adalah RAM memori sebesar 4 GB. Game-game yang gue tes antara lain Dota 2, CSGO, Tomb Raider, Hitman Absolution, serta GTA 5. Untuk Dota 2 dengan kualitas grafis medium stabil di 30-35 fps. Sedangkan CSGO kualitas high mendapatkan 30-50 fps. Untuk Tomb Raider, salah satu game dengan grafis yang indah, bahkan pada saat berjalan di normal setting, mendapatkan 35-40 fps. Menaikkan tingkat grafis ke high pun, laptop ini mampu mendapatkan fps yang playable
di angka 25-30 fps. Hitman Absolution, game stealth yang legendaris, kali ini diproduksi oleh Square Enix, mampu berjalan di setting medium dengan frame rate 30-40 fps. Terakhir GTA 5, game paling populer besutan Rockstar ini, di medium setting berjalan antara 15-25 fps, yang menurut gue ini tidak playable sih. Analisa gue berdasarkan tes game yang gue lakukan adalah RAM bawaan sebesar 4GB sangat menghambat performa gaming, khususnya game-game yang CPU bound seperti Dota 2, CSGO, atau GTA 5. Sedangkan untuk game-game yang GPU bound seperti Tomb Raider atau Hitman Absolution berjalan lancar dan tanpa masalah. Kesimpulan gue, Acer Aspire A5551 ini sebenarnya menjanjikan, dilihat dari komponen yang berjalan di belakangnya. AMD APU arsitektur Kaveri dengan graphic card yang mumpuni. Sayangnya RAM bawaan 4GB menghambat kinerja laptop ini untuk menampilkan performa yang lebih lagi. Buat kalian yang mencari laptop dengan ukuran layar yang besar, serta lancar menjalankan fungsi dasar seperti Office, Internet, multimedia, serta casual gaming, Acer Aspire A551 ini bisa jadi pilihan. Sekali lagi, terima kasih buat AMD Indonesia yang mengirimkan laptop ini untuk kepentingan review. Seperti biasa, klik like, dislike, share, dan komentar. Gue Tira dari Tangan Belang. I'll see you next time.